Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah selanjutnya percintaan kamu. Oke, apa yang akan terjadi dalam kisah percintaanmu selanjutnya atau ke depannya, kisah percintaan kamu akan seperti apa? Pembacaan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kalian melihat video ini, bisa jadi ini akan resonate dengan kalian, gitu ya. Yang terpenting adalah ceritanya, keadaannya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Kalau misalkan ini tidak resonate dengan kalian, ya sudah, nggak usah diperdebatkan ya. Kalau aku lihat sekarang tuh kamu sangat memikat orang-orang ya. Dan di sini aku lihat ada energi orang lama yang sempat memiliki konflik atau masalah dengan kamu, atau pernah mengkhianati kamu, menyakiti kamu ya. Kamu dengan dia intinya sudah tidak bersama, atau bisa jadi kamu dengan dia memang lagi marahan di sini ya, lagi berpisah. Intinya orang ini adalah orang yang sempat ada di kehidupan kamu. Dia ingin mengatasi masalah atau tantangan di hubungan kalian yang selama ini ada. Jadi aku lihat ada energi dari orang masa lalu yang memiliki masalah atau merasa hubungan kalian ada rintangannya bersama dia. Itu dia ingin datang lagi untuk berkomunikasi dengan kamu, memanfaatkan peluang berkomunikasi dan membahas atau mendiskusikan hal-hal penting yang berhubungan dengan mengatasi masalah. Di sini dia ingin berkata secara jujur dan terbuka untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi di antara kalian. Sehingga aku lihat di sini dia berharap bisa ada kedamaian dan pengertian dari kalian berdua gitu ya. Walaupun dia tahu bahwa akan ada suatu pertengkaran yang terjadi kembali akibat membongkar atau menguak masalah yang sempat ada, tapi mau nggak mau di sini dia harus bisa berkata jujur dan terbuka sama kamu. Dan tapi di sini aku juga lihat ada energi orang baru yang akan bertemu dengan kamu. Mungkin kamu atau dia sedang melakukan suatu liburan ya, kamu liburan ke daerah dia atau dia yang berlibur ke daerah kamu, atau kalian ketika lagi berlibur ketemu gitu ya. Di sini ada seseorang baru ya, dan ini benar-benar pure orang baru. Dia ingin mengajak kamu kenalan, ingin dekat dengan kamu. Terus juga aku melihat di sini dia kayak tertarik gitu ya terhadap kamu. Dan aku melihat bahwa akan ada rasa kepuasan ya yang akan kalian nikmati, kalian rasakan berdua dengan orang baru ini. Dan kalian akan menemukan hubungan romansa yang memberikan rasa kepuasan dan kegembiraan. Ya, bahkan aku melihat ini ada memungkinkan kalian akan lanjut ke tingkat selanjutnya dari hubungan kalian yang tadinya kenalan, mungkin jadi pacaran, kemudian mungkin jadi pertunangan dan pernikahan, bisa jadi sampai ke pernikahan ya, bahkan memulai sebuah rumah tangga bersama. Jadi aku melihat di sini fase pencarian romansamu, aku lihat di sini mungkin akan berakhir ya. Kalian akan berlabuh bersama. Kalian berdua ingin merencanakan suatu keputusan terpenting dalam hidup kalian berdua. Aku lihat di sini ya. Jadi akan ada orang baru
yang menghampiri kamu atau bertemu dengan kamu untuk memulai suatu rumah tangga bersama, mencapai impian-impian bersama, menikah, memiliki anak, memiliki hubungan yang puas, aman, dicintai, berdedikasi, sama-sama mau bekerja sama membangun hubungan ini. Ya, kalau aku lihat di sini. Bahkan ingin berusaha keras mengatasi rintangan yang sempat ada nantinya di antara kamu dengan si orang baru gitu ya. Tapi aku lihat di sini kamu dengan dia sama-sama merasa puas satu sama lain, sama-sama merasa cocok pada dunia yang sama, punya ketertarikan yang sama. Aku lihat di sini secara romantis ya, kalian sama-sama merasa tertarik di sini. Kalian bisa sama-sama merasa nyaman, ya bahagia. Ya, aku lihat di sini kamu akan bertemu dengan orang baru. Jadi kedepannya ya, aku lihat masih orang lama akan datang, tapi kamu juga akan bertemu dengan orang baru. Bahkan orang baru ini yang bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan kepada kamu. Dan aku melihat untuk saat ini kamu benar-benar sangat selektif, kamu sangat berhati-hati sekali dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan ya, atau memilih pasangan, memilih seseorang gitu yang akan hadir di kehidupan kamu. Karena di sini aku lihat untuk saat ini kamu memang perlu sedikit mengatur kebutuhan kamu dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kamu yang takutnya nanti justru malah menyakiti orang lain kayak gitu ya. Ya, karena kan di sini ada orang lama mau datang, orang baru juga mau datang kayak gitu. Jadi aku lihat di sini kamu lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan agar tidak melukai orang lama ataupun orang baru atau siapapun yang mau mengajukan lamaran terhadap kamu seperti itu. Karena aku lihat di sini kamu juga sedang membangun rasa kepercayaan dirimu, kamu juga harus saat ini kamu mulai membangun keberanian untuk mengemukakan keinginan dan kebutuhan kamu terhadap apa yang selama ini kamu inginkan dari pasangan kayak gitu ya. Prinsip kamu seperti apa, keinginan kamu menjalani romansa ke depannya mau seperti apa, itu kamu butuh mengumpulkan keberanian ya untuk mengungkapkannya kepada seseorang yang nantinya akan hadir ke kehidupan kamu. Karena aku lihat di sini kamu pun ingin walaupun kamu percaya diri, kamu juga nggak mau egois gitu ya. Aku lihat di sini kamu sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Karena selama kamu menjalani hubungan dengan orang masa lalumu, mungkin banyak sekali di antara kalian terus memaksakan kebutuhan atau pendapat salah satu pihak terhadap pasangannya sehingga membuat hubungan kalian jadinya rusak ya, akhirnya pasangan jadi jengkel, kesal seperti itu. Jadi aku lihat di sini kamu belajar dari apa yang terjadi di masa lalumu sehingga untuk sekarang kamu lebih hati-hati lagi dalam berbicara, dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan agar tidak menyakiti pasangan seperti itu. Oke, King of Swords. Untuk orang lama ini, aku melihat bahwa dia orang yang kalau aku lihat sih kayak kurang teratur ya. Bahkan orang ini kurang keteraturan. Dia kurang keteraturan, maksud tuh kurang teratur gitu hidupnya ya, semena-mena hidupnya, suka-suka hati dia, bahkan dalam pokoknya suka-suka hati. Mau ini ya dia ambil ini, mau itu ya dia mau ambil itu gitu. Ya orangnya suka-suka hati. Terus juga dia ini orang yang pintar sekali mengendalikan diri dia. Jadi kalau dia nggak suka, dia itu pintar mengelolanya seolah-olah dia suka. Kayak gitu loh. Ya. Terus juga orangnya otoriter. Orangnya otoriter. Terus itu juga dia ini orang yang nggak mau ambil pusing. Terus juga orangnya tirani, kejam, haus akan kekuasaan. Terus juga kadang-kadang kurang masuk akal orangnya ya, kurang berintegritas, kurang beretika, kurang bermoral. Dan aku melihat di sini mungkin dia ini orang yang pernah berurusan dengan hukum dan itu tidak menguntungkan bagi dia. Hasil dari yang berurusan dengan hukum itu dia kayak merugikan dia gitu atau tidak menguntungkan bagi dia. Dia orangnya dingin,
orangnya haus akan kekuasaan, mendominasi, sinis, pedes kalau ngomong, orang yang kenal tanpa ampun gitu ya, terkenal tanpa ampun gitu ya. Mungkin dia ini seseorang dari zodiak Libra, Gemini atau Aquarius. Terus juga ada potensi dia ini orang yang tirani, suka menghakimi, suka memusuhi orang, bahkan mungkin sama kamu aja pendendam, dia kejam orangnya, brutal. Terus juga dia sebenarnya orang yang berpendidikan dan orangnya ramah, kelihatannya ramah, berpendidikan. Cuman dia ini punya sifat yang negatif, manipulatif dan suka merusak orang lain. Terus itu juga orang yang nggak masuk akal, nggak logis, ya bisa dibilang bodoh ya, lemah. Terus juga komunikator yang buruk dia ini. Orang yang kasar, agresif, bahkan dia ini orang yang gampang dikuasai oleh emosi, bahkan gampang kehilangan kesabaran cuma gara-gara hal-hal kecil, cuman gara-gara hal-hal yang sepele ya. Terus dia adalah orang yang mungkin punya masalah tentang fertilitas ya, punya masalah tentang fertilitas, mungkin dia mandul atau hiperseks seperti itu ya. Dan dia adalah sosok seseorang yang pernah bercerai atau pernah meninggalkan keluarganya begitu saja gitu ya. Dia mungkin duda ya, atau dia pernah meninggalkan pasangan sahnya begitu saja kayak gitu ya. Oke, untuk the world, ada the hangman di sini. Untuk kamu dengan orang baru, aku melihat kayaknya salah satu di antara kalian belum siap untuk berkomitmen. Salah satu di antara kalian kayak belum siap untuk terburu-buru berkomitmen. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang barumu yang belum siap untuk berkomitmen. Ya, karena kalau misalkan ini kamu, ada kemungkinan mungkin kamu masih punya trigger dari masa lalumu. Kamu masih takut untuk melangkah karena kamu takut mengulang hal yang sama seperti masa lalumu bersama orang lama. Kalau misalkan orang baru, kemungkinan ya dia mungkin masih punya trauma atau memang masih butuh kesiapan apa gitu ya. Tapi intinya di sini salah satu di antara kamu atau orang baru itu belum siap untuk cepat-cepat berkomitmen. Ya, jadi masih menunggu perspektif pasangan. Jadi kalau misalkan dia yang belum siap berkomitmen, berarti kamu sedang menunggu perspektif dia. Kenapa dia belum siap berkomitmen gitu. Jadi ya kamu hanya memantau dia, kapan dia siap untuk ngajak kamu menikah, ngajak kamu berkomitmen. Kalau misalkan kamu yang belum siap untuk berkomitmen, berarti dia akan menunggu kamu dan sambil menunggu itu kayak melihat perspektif kamu seperti apa. Gitu ya, kenapa kamu belum siap menikah, apakah masih ada trigger, apakah masih ada trauma. Nah, itu dia akan mendampingi. Kalau aku lihat di sini ya. Kalau aku rasa sih kemungkinan kamu yang belum siap untuk berkomitmen. Sehingga aku lihat orang baru ini justru malah yang akan mendampingi kamu menunggu sampai traumamu hilang ya, atau sampai kamu siap untuk dia ajak berkomitmen. Jadi aku lihat orang baru ini lebih sabar deh ya, lebih sabar menunggu kamu, lebih apa ya, bisa dibilang itu intinya dia juga nggak terburu-buru untuk mengajak kamu membuat hubungan ini berubah atau hubungan ini langgeng gitu ya. Karena di sini dia juga harus melihat dari sisi kamu, dia harus menunggu dia juga harus bisa melihat ya kerja keras dia untuk kamu gitu ya. Dia juga butuh waktu ya, dia merasa bahwa semua pasti ada waktunya, intinya seperti itu, semua pasti ada waktunya gitu ya. Jadi kalau dia merasa bahwa kamu belum siap, ya udah kita tunggu sampai kamu siap gitu. Aku lihat di sini ya dengan orang baru kamu. Jadi kalau aku rasa lebih ke kamu yang mungkin belum siap untuk segera berkomitmen atau menikah seperti itu. Ya mungkin itu tadi, kamu mungkin belum sepenuhnya menghilangkan traumamu dari masa lalu seperti itu. Bahkan dengan orang baru ini ya, aku melihat justru malah ketika kamu bertemu dengan orang baru ini dan kamu ya sama-sama saling mencoba menjaga komunikasi
komunikasi dicoba untuk tetap intim atau intens gitu ya, nggak seperti orang lama. Dulu kamu dengan orang lama kan komunikasinya buruk ya, dia itu kan komunikator yang buruk ya kalau orang lama, jadi mungkin jarang banget ada komunikasi. Tapi kalau dengan orang baru ini, kamu dan dia berusaha sebaik mungkin untuk bisa tetap berkomunikasi sebagai teman atau sebagai pasangan kayak gitu ya. Walaupun di sini belum ada komitmen, belum ada keseriusan juga di hubungan gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalian kayak tetap ada komunikasi gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Terus itu ya, aku melihat di sini kamu masih punya trigger ya. Masih punya suatu ketakutan akibat dari masa lalumu, karena kamu pernah punya pengalaman dengan orang lama tuh, pernah ditipu, pernah dihianati, pernah diselingkuhi, dan kamu udah tahu jelas lah sifat asli orang lamamu ini ya, mantanmu atau ya siapalah orang lama pokoknya ya. Dan kamu sudah tahu semuanya, realitanya kamu tahu, semuanya sudah terbongkar, perselingkuhan, pengkhianatan, penipuan, atau apapun yang selama ini membohongi, apapun yang dia bohongi terhadap kamu. Bahkan aku lihat di sini juga kamu menyesali tindakan kamu yang sebenarnya dari awal ketika kamu kenal dengan orang lama itu tuh kamu sudah kayak punya insting gitu loh, bahwa kamu ini dibohongin, bahwa dia ini punya yang lain, bahwa dia ini mencampakkan kamu, bahwa dia ini player, pemain gitu ya. Tapi kamu selalu mencoba mendenial, sehingga saat ini kamu kayak nggak mau mengulang hal yang sama terhadap orang barumu ini. Kamu tidak mau terburu-buru menyerahkan hatimu kepada orang baru, takutnya ada hal yang sama seperti dulu terulang lagi dengan orang baru. Jadi makanya di sini kamu nggak mau terburu-buru untuk segera banget berkomitmen seperti itu. Tapi bukan berarti aku lihat di sini kamu tidak mau ya, tapi lebih ke hati-hati ya. Aku melihat di sini kamu hati-hati ya. Terus itu juga lebih selektif, lebih cari tahu, memahami si orang baru ini sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, dia punya yang lain atau enggak, seperti itu ya. Intinya kamu ingin mencari tahu dulu sifat asli si orang baru gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu nggak mau lagi terluka, kamu nggak mau lagi membohongi dirimu sendiri, kamu nggak mau menyesali akibat kamu selalu mendenial perasaanmu, mendenial instingmu yang sudah ditunjukkan oleh semesta dari awal gitu kan. Jadi kamu percaya pada instingmu, bahwa apapun yang instingmu berikan itu sebenarnya petunjuk dari semesta, sehingga sekarang kamu ingin selaras dengan hatimu, selaras dengan semesta untuk bisa memahami apa namanya ya, nilai-nilai yang semesta berikan ke kamu, atau apa namanya, kayak petunjuk-petunjuk yang semesta berikan ke kamu kayak gitu ya. Nah, aku lihat di sini kamu tidak mau mengabaikan petunjuk-petunjuk semesta hanya demi apa ya, calon pasangan ya. Ya, aku lihat di sini kamu tidak mau lebih berkorban dari ini lagi. Kamu ingin lebih selektif dan kamu ingin bahagia dengan hidupmu. Aku lihat seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa sih yang akan terjadi dengan kisah percintaanmu ke depannya. Bagaimana dengan orang lamamu? Apakah kamu akan welcome atau kamu akan cut off dia selamanya? Oke, bagaimana sikap kamu terhadap orang lamamu? Oke, separation. Aku lihat di sini kamu cut off ya, benar-benar cut off. Aku lihat di sini kamu benar-benar ingin melepas, gak mau lagi welcome sama dia. Kamu ingin apa itu namanya, fokus dengan hidupmu, fokus dengan keluargamu, fokus dengan masa depanmu. Kalau di sini kamu sudah punya anak ya, fokus dengan anak-anakmu kayak gitu. Aku lihat di sini kamu ingin bangkit, kamu ingin menyembuhkan keadaan dirimu dan keluargamu. Kalau kamu sudah punya keluarga ya, kalau misalkan maksudnya anak gitu ya, kalau misalkan kamu masih single, maksudnya gadis atau perjaka, di sini ya mungkin kamu ingin tetap melindungi keluargamu, orang tuamu, adik-adikmu ya, agar mereka tidak
terluka lagi gara-gara kamu salah pilih kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu paham banget sifat asli dari orang lama, bahwa dia red flag banget. Kamu tahu banget dia red flag, sehingga aku lihat di sini kamu tidak mau memberikan effort apapun, kamu tidak mau menunjukkan rasa cintamu, kamu nggak mau menunjukkan keinginan apapun. Aku lihat di sini, walaupun di sini dia kayaknya bakal melakukan suatu effort untuk menunjukkan perasaan cinta dia terhadap kamu, tapi aku lihat di sini kamu cut off. Oke, bagaimana dengan orang barumu? Apa yang akan kamu lakukan dengan orang barumu? Apa yang akan kamu lakukan dengan orang barumu? Apa yang akan kamu lakukan dengan orang barumu? Ya, aku lihat di sini ada forgiving and learning. Ya, aku lihat di sini kamu dan dia akan saling menghargai, ya, menghormati. Jika memang di sini kamu masih belum bisa siap untuk benar-benar melepas orang lama, atau kamu masih punya trigger ya dari masa lalumu, kamu ingin meminta maaf kepada dia. Kamu sedang dalam proses belajar untuk melepas, untuk mengikhlaskan, untuk sembuh dari luka hatimu, dari patah hatimu, dari kekecewaanmu. Ya, aku lihat di sini kamu ingin meminta maaf kepada dia. Karena masih ada bayang-bayang mantan ya, masih bayang-bayang orang lama seperti itu. Tapi kamu tetap percaya bahwa apapun yang terjadi pasti ada yang terbaik untuk kalian berdua. Dan aku lihat di sini ada tingkat kodependensi ya, bisa jadi kamu atau dia memiliki keterikatan. Ya, kalau misalkan ini dia, berarti dia bucin banget nanti sama kamu. Kalau misalkan ini kamu yang tingkat kodependensinya, berarti kamu yang mungkin akan bucin banget dengan si orang baru, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita lihat deh. Aku masih penasaran dengan orang baru. Bagaimana dengan orang barumu? Apa yang akan terjadi dengan kamu dan orang baru ke depannya? Kalau aku lihat sih masih ada bayang-bayang si orang lama sih ini ya. Aku lihat di sini. Co-create. Berarti memang di sini kamu disuruh untuk membuka hati dengan orang baru ya. Walaupun di sini mungkin entah dia ini memang bukan stylemu, atau mungkin dia ini bukan kriterianya kamu, tapi cobalah untuk membuka hati, karena nggak akan ada yang tahu apakah dia akan sesuai dengan keinginanmu atau enggak. Belum tentu karakter pasangan yang kamu harapkan itu bisa membuatmu bahagia. Siapa tahu orang yang tidak kamu harapkan ini, atau yang bukan style kamu ini, justru malah bisa memberikan kamu kebahagiaan, seperti itu ya. Jadi co-create ini kamu disuruh untuk cobalah untuk membuka hatimu terhadap si dia. Cobalah untuk membuka hati, cobalah untuk dijalani aja dulu, welcome aja dulu sama dia, kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini kamu disuruh untuk melihat pergerakannya, perjuangan dia ya. Cobalah untuk bertahan dengan dia ya, melihat dulu dari sisi dia, karena akan ada sesuatu atau bahkan cara-cara yang tidak terduga yang akan dia lakukan terhadap kamu, atau bahkan semesta akan tunjukkan dengan cara-cara yang tidak terduga agar kamu bisa mendapatkan sesuatu yang indah di dalam hidupmu ya, asalkan kamu tidak melihat ke belakang lagi, seperti itu. Tuh, apalagi di sini ada milk and honey ya. Milk and honey itu tuh maksudnya tentang
um, akan ada gairah secara sensualitas, koneksi, romansa yang penuh gairah antara kamu dengan dia. Aku melihat di sini ya, akan ada momen-momen manis yang akan terjadi di antara kamu dengan dia. Bahkan dia akan lebih memahami kamu. Jadi antara kamu dengan dia akan punya sepemahaman ya. Bisa saling mencintai, menikmati momen-momen bersama. Jadi inilah jawaban semesta yang akan diberikan kepada kamu. Sama ini kan kamu berdoa meminta jodoh, meminta pasangan hidup. Nah, dialah orangnya. Ya, jadi cobalah untuk membuka hati dengan orang baru ini karena semesta menjawab doa-doa kamu selama ini yang kamu panjatkan kepadanya gitu ya. Coba aja dulu dibuka hatinya kamu untuk welcome sama orang baru, menerima dia gitu. Memang memang orang lama akan masuk ya ke kehidupanmu kembali, bahkan dia mungkin juga akan menyelinap di hubungan baru kamu. Ketika kamu sudah dekat dengan orang baru, dia tiba-tiba akan datang menyelinap ya, mencoba untuk mengusik hubungan kamu dengan orang barumu di sini. Tapi aku lihat di sini hubungan baru kamu ini akan justru malah penuh dengan rasa manis, menyenangkan ya. Bahkan aku melihat di sini yang tadinya kamu merasa kesepian, sendirian, ya merasa tidak dihargai. Intinya kamu seperti berada di musim dingin, maka ini akan ketika kamu mau menerima orang baru, ketika kamu mau welcome dengan orang baru, musim dinginmu akan berganti menjadi musim semi. Ya, musim semi itu kan hangat ya, hangat, nggak panas, nggak dingin juga, hangat ya gitu. Jadi aku melihat di sini waktu yang telah kamu ya waktu terbuang kamu bersama orang lama itu akan digantikan dengan waktu yang hangat bersama orang baru ini. Aku lihat di sini ya, kamu akan menikmati kegembiraan, semangat, merasa kayak hatimu tuh full gitu, penuh dengan kegembiraan oleh orang baru. Terus itu juga ya aku lihat di sini kamu akan mendapatkan semangat yang menguntungkan ya atas percintaanmu dengan orang baru ya. Dan apa yang kamu harapkan, aku lihat di sini bersama orang baru step by step akan terwujud, akan tercapai seperti itu. Jadi di sini ada new life, akan ada hal baru yang akan terjadi bersama orang baru. Kalau misalkan kamu mau welcome seperti itu dan tidak mau menengok lagi ke belakang. Ya, memang nanti ketika kamu dengan orang baru, nih orang lama nyusup nih ke hubungan kalian. Entah dia akan mungkin mempengaruhi orang barumu. Intinya kayak ingin mengganggu aja gitu, ingin mengganggu hubungan kamu dengan orang baru gitu. Ya, jadi seperti inilah keadaan kedepannya percintaanmu ke depannya ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius. Ini untuk orang lama ada Aquarius, Libra dan Gemini. Dan untuk kamu aku lihat mungkin di sini ada energi paling kuatnya Leo, Aries, Sagittarius ya. Untuk orang lama energi kuatnya energi dari zodiak Libra, Aquarius dan Gemini. Tapi kalau untuk energi kamu di sini lebih kuatnya ada Leo, Aries, Sagittarius ya. Dan energi paling kuatnya juga ada Pisces dari kamu. Kalau untuk energi orang baru di sini aku melihat kedua belas zodiak bisa masuk semua ya, bisa masuk semua karena di sini ada the world. Oke, ini untuk shio-nya ya. Ini bisa shio kamu, shio orang lama atau shio orang baru ya. Ada ayam, macan, tikus, kemudian anjing. Aduh, nggak kelihatan. Kemudian monyet, kemudian babi, ada ular, dan juga kuda.
Kemudian aku punya bulan ini bisa bulan pertemuan kamu dengan orang baru, bulan lahir kamu, bulan lahir orang lama, bulan lahir orang baru, atau bulan perpisahan kamu dengan orang lama ya, atau bulan momen-momen tertentu di hubungan kamu ya. Ada Mei, ada April, ada Maret, Juni, Juli, Januari, Desember, kemudian Februari. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, inisial nama orang baru atau orang lama ya, atau inisial nama kamu, nama orang baru atau nama orang lama, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan seseorang di sini, entah itu orang lama kah, orang baru kah gitu ya. Yang terpenting keadaan atau ceritanya sama ya dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, ini alfabetnya. F, J, I, Z, E, X, A, D, U, W, T, P, L, G, O, H, C, Y, R, M, Q, S. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.